malam champion tuh. Leg kedua. Apa ya? Celek gue di leg pertama main bola mati. Apa ya? Kalau lo sering main, misalnya pada sering main, ya gitulah, main apa ya, main judi bola. Kalau misalnya bola mati sering kecelek, lo coba jangan main di ini. Saran gue main bola jalan deh. Main bola jalan tuh maksudnya bola jalan tuh bola udah kick off lo pantangin dulu gitu. Kalau misalnya main babak pertama, misalnya main babak pertama menit 20, menit 15 tuh lo masuk di situ. Kalau misalnya main full time menit 60, 65 bisa masuk. Lihat dulu gaya mainnya. Sekarang beneran makin-makinan beneran dah. Menurut gue kalau misalnya gue perhatiin main bola apa jalan nih, misalnya tim nggak, ya jangan dikira apa namanya bola tim gede lawan tim gede pasti menang, enggak, belum tentu beneran. Banyak gocekan bandar nih. Kalau misalnya apa ya, kalau misalnya main bola jalan, kalau misalnya lihat dari ini dulu nih, lihat kejanggalannya dari apa ya, misalnya sering main di belakang, bisa bola sering nguasain bola tapi di belakang gitu. Soalnya setahu gue kalau buat pemain pro gitu ya, nggak susah buat dia nyari ruang kosong gitu. Kalau menurut gue nggak susah, kecuali pressernya emang bener-bener parah gitu kan, main markingnya sama pressernya parah. Tapi kalau misalnya buat main di belakang rata-rata bilang nggak apa ya, kalau misalnya bola nggak ke tengah, nggak ke depan gitu, kayak beberapa minggu yang lalu MU main kayak gitu tuh aneh tuh banget tuh. Main di belakang, main kaki kiper back kiri ke tengah, ke kiper back tengah ke kanan, ke depan balik lagi back pas. Itu udah tanda-tanda tuh, udah deh nggak usah dipegang tim kayak gitu dah. Terus apa, kalau salah oper salah kontrol biasa itulah, apa namanya, pasti pasti semua bisa lihat. Terus apalagi tuh, kalau bola jalan tuh lihat dari ininya lagi, apa sih namanya, sekarang tim gak jarang main ini ya, kalau gue perhatiin jarang main apa ya, udah taktik gitu, udah main taktikal. Jadi jarang yang namanya soloran, crossing bola tuh soloran jarang kan. Jadi kalau misalnya lagi possession gitu, lagi pegang bola, ini pemain ini tim lagi ngurung tim lawan, lagi ngurung gitu, gelandang lagi ngurung depan, lagi ngurung, lagi nyari celah gitu buat apa namanya, buat tembus pertahanan. Tapi ini faktor kedua, tadi faktor pertama main di belakang, faktor keduanya, tapi tuh bola lama di tengah, bisa dilihat. Kena, kalau misalnya si apa ya, pemain depannya di man mark gitu kan, di marking mungkin. Tapi kalau misalnya lihat lagi ada faktor lagi, misalnya bisa aja itu kan nggak sepolos itu main bola, maksud itu gimana ya, bisa gitu ditarik ke belakang misalnya, atau ada posisi IMF gitu ya, striker lobang SS atau IMF gitu. Jadi ada penghantar, ada penghubung antara gelandang sama sama pemain depan. Kalau misalnya sering tuh gue ngeliat tuh City, sering gue liat kayak gitu, sering gue liat main bola udah ngurung, tapi dia tuh di untuk bola bola ke depan tuh ngalirinnya tuh nggak ada pemain di posisi penghubung tuh, faktor kedua. Terus faktor ketiga gini, kalau misalnya udah bisa nguasain bola, posisi segala macam udah bener, lihat dulu. Kadang-kadang masih ada di sini juga tuh, apa, bola di tengah. Lihat passing point tuh gini nih, passing point tuh bola nih dioper antar ngelewatin antara dua pemain lawan. Misalnya gimana dijelasin ya, pokoknya tuh bola tuh misalnya ini gue di sini ada pemain lawan dua, kanan kanan kiri. Nah tuh bola tuh dioper lewat tengah-tengah pemain itu, dua pemain itu, sampai entah itu terobosan, entah itu bola passing kaki, operan kaki, itu namanya passing point. Terutama buat dari tengah ke depan. Kalau jarang-jarang ada passing point itu udah aneh tuh. Misalnya main bola cuma dari kiri ke kanan, tengah ke kanan ke kiri,
ke depan back pass lagi, nggak ada passing point, nggak ada. Kalau misalnya dulu tuh zaman dibilangnya, kalau misalnya orang masih ngandelin apa ya, teknik individu gitu, dibilangnya penetrasi, enak pasti penetrasi dribble ngasih. Tapi ini kan sekarang udah susah kan, maksud zaman orang udah main taktikal, main dribble one on one itu susah. Kalau nggak dewa banget susah, kalau nggak jago-jago banget. Jadi passing point itu penting. Passing point tuh ya gitulah, passing ngelewatin antara dua pemain lawan, itu titik mati itu dua orang udah lewat di situ, itu kemungkinan peluang gede di situ. Kalau jarang ada passing point udah, itu udah tanda-tanda tuh. Terus apa lagi tuh, passing point main di belakang, main di tengah dua, nggak ada posisi penghubung sama nggak ada passing point. Terus crossing, kalau misalnya ini yang pertahanan kuat banget gitu kan, nggak bisa dia main bola bawah, terpaksa crossing. Nah tuh crossing buat pemain-pemain itu tuh, apalagi udah pemain dunia ya, crossing tuh hal ya gimana ya, ya nggak usah gitu deh. Kalau misalnya lihat pemain-pemain sini juga, kalau misalnya naruh tiang tuh gampang. Misalnya nih apa namanya, anak didik gua kalau misalnya udah lagi selesai latihan gitu ya, iseng-iseng habis minum gitu kan, habis itu masih ada energi gitu, main gua sama anak-anak itu, anak SD kelas 6, SMP kelas 1 lah, SD kelas 6, SMP kelas 1. Bola di tengah, ada lapangan futsal, ditendang kena tiang, kena. Gampang itu. Kalau misalnya apa ya, maksudnya nggak susah gitu. Kalau apalagi pemain profesional gitu ya. Makanya gue bilang kalau misalnya pas operan, mereka itu biasa dibuat tekanan, itu main di pressure penonton tuh biasa. Nggak begitu pengaruh apalagi buat tim gede ya. Jadi kalau misalnya crossing, misalnya nih nggak bisa main bola bawah, dia nggak bisa main bola bawah nembus pertahanan lawan, nggak bisa main bola bawah, terpaksa crossing. Nah crossing ke kiper atau out gitu, atau ke tiang jauh enggak, ke tiang dekat enggak, ke pemain enggak, ke kiper. Nah ke kiper tuh udah aneh tuh, crossing ke kiper. Terus crossing kalau nggak nggak jelas arahnya mana tuh, udah tuh bola aneh itu. Terus satu lagi faktor terakhir tuh apa ya, crossing sering ke kiper. Sama kalau dapat peluang nih, misal dapat peluang, tendangnya ke tengah, ke kiper, syuting ke kiper, tuh sering tuh. Ya itu pemain antar pemain Tarkam juga, kalau misalnya nendang juga tiang jauh, tiang dekat, tiang jauh. Posisi tak, misalnya kiper di tiang dekat, taruh tiang jauh gitu kan, biar susah dijangkau sama kiper. Nah kalau kalau dia syuting ke tengah ke kiper gitu, walaupun peluangnya bahaya gitu, supporter apa namanya, suara atmosfer stadion gimana, terus syuting ke gawang, udah itu gocekan semua itu. Apa tuh jadi tuh satu tuh, banyak main di belakang, di tengah banyak main di tengah tapi nggak bisa ke depan. Faktor pertama itu nggak ada pemain di posisi penghubung ya, AMM sama SS, antara pemain tengah sama pemain depan nggak ada posisi penghubung. Terus nggak ada passing point tuh kayak terobosan tapi ngelewatin antara dua pemain lawan, itu nusuk banget, itu bahaya tuh. Terus sama crossing, kalau crossing ke kiper, crossing out itu udah aneh tuh. Sama shooting ke kiper, ke tengah lah, peluang emas lah, itu ada peluang emas tuh, susah nembus, tiba-tiba dapat peluang di syuting ke kiper, udah itu gocekan tuh. Itu saran gue sih, gue udah sering apa ya, dulu juga gue zaman masih di Jakarta gitu, masih ngelatih, gue sering main bola jalan, nonton pertandingannya menit 60, menit 65 masuk, menit 70 masuk. Aman main kayak gitu sih, bola jalan aman, lebih aman, maksud gue lebih aman daripada main bola mati. Soalnya kita kan nggak tahu kan partai mana yang digocek sama bandar, yang ditekin sama bandar, kita kan nggak tahu partai yang mana. Ya cuma itu aja saran gue sih, bukan saran siapa sih namanya, cuma nyerita apa ya, ini ngasih gambaran inilah tim-tim yang suka digocek sama bandar lah. Tuh champion tuh termalam tuh gimana tuh, kalau gue lihat sih leg pertama sih ini apa namanya, Munchen dipegang tuh sama bandar. Kalau partai Liverpool Inter kayaknya dilepas, sekarang kayak kebalikan deh, Munchen menang kayaknya, dilepas Munchen nih. Hati-hati di Liverpool, kalau buat main di Liverpool ntar hati-hati.
hati-hati dah. Leg pertama bisa menang 2-0, terus sekarang nggak dapet kan udah sih, nggak tahu lah. Hati-hati kalau buat mau main di Liverpool, kalau main di Munchen insya Allah aman lah. Dah itu aja dah buat nyambut apa nih, 16 besar ya, 16 besar, 8 besar sih, 8 besar kan, buat nyambut champion dah, biar nggak sering digocek bandar. Apa ya, kalau nonton film tuh for the money tuh good, apa si Brandon Lang suka ngasih penutupnya, good game and good gambling. Main yang bener, main yang bijak, jangan kepancing emosi. Dia dah gitu aja dah tuh. Jadi gitu tuh, kalau misalnya main bola mati suka nyangkut, udah main bola jalan aja dah. Kalau babak pertama menit 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 15, menit 20 masuk, atau menit 25 masuk. Kalau main full time menit antara menit 60, 65 sama 70 masuk tuh. Lihat, tonton, tapi main ditonton, jangan ditinggal tinggal main lu, duit itu. Udah itu aja dah. Ini gue jalan ini nggak ada kerjaan aja nih. Kalau misalnya ini gue masuk malam nih, nggak ada gue beneran deh, nggak megang. Cuma bisa bikin video ini aja dah, mudah-mudahan bermanfaat. Good game and good gambling.